pada malam hari ini menjelang pagi kita kumpul di sini seperti biasa, kita main futsal dengan tujuan mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, walaupun 10 menit, 15 menit, yang terpenting ada ilmu yang kita dapatkan sehingga insya Allah menjadi keberkahan, inayah, maunahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah ridha kepada kita. Dan juga yang terpenting sekali lagi kita berharap Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berikan kita rezeki penuh keberkahan, Allah berikan kita taufik dan hidayah, menjadikan hamba yang bertakwa kepada Allah, yang senantiasa mencari ridhonya Allah, yang senantiasa mencari ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekali lagi sebelum saya mulai, besok yang belum pakai celana panjang pakai celana panjang, yang pakai celana pendek muter lapangan 10 kali. Asuin Bib, mulai depan minggu depan. asuin Bib. Tadi masih ada satu orang anak baru ya? Anak baru Bib. Anak baru. Enggak apa-apa kalau anak baru. Celana panjang nggak pakai dalaman lagi nggak apa? Ya masuk kan? Balik minggu yang lalu masih kana stain, iya kana abudu wa iya kana stain. Wah, tinggal. Pertolongan yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba, tidak mungkin ada sesuatu yang ditolong tanpa sebab. Jadi Allah menolong hambanya dengan sebab perilaku daripada hambanya. Kira-kira kalau kita nggak taat sama Allah, kita disayang nggak sama Allah? Akhir. Jadi kalau ada orang yang bilang saya banyak kaya raya, hebat ini itu, tapi nggak ibadah, berarti istidor. Nggak ada berkahan di dalamnya, nggak ada kenikmatan di dalamnya. Pertolongan hanya meminta kepada Allah, dan Allah memberikan pertolongan kepada yang Allah kehendaki dengan keridhoannya Allah. Jadi nggak mudah manusia mendapatkan pertolongan Allah tanpa sebab. Yakni sholat 5 waktu jangan tinggal, bangun malam dia nggak tinggal, puasa kemarin Arafah alhamdulillah pahalanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Amin. Berharap berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang harapannya tanggal hari Jumat, ada yang harapannya hari Sabtu, ya kan? Nggak jadi masalah, yang terpenting permasalahan cuma satu. Permasalahan cuma satu. Harus ru'yatul hilal. Ingat, harus ru'yatul hilal. Harus melihat hilal, itu yang benar, yang terpenting. Bertanya, Mekah itu hari Jumat, kenapa kita hari Sabtu? Waktunya berbeda. Kalau syams, matahari, itu terbitnya kita duluan. Kalau bulan, bisa jadi mereka duluan. Paham nggak? Dan itu dijelaskan. Ar-Ra'ah itu melihat. Hadis Rasulullah kan, wasalah kamu ketika melihat bulan, kalau Syawal, ya kan? Perhitungan tanggal 1 juga sama, melihat bulan juga. Ketika melihat bulan itu adalah Ra'ah itu melihat. Kalau pakai teropong 0,1 juga kelihatan derajatnya. Tapi sepakat ulama, ada yang mengatakan di atas 2 derajat, ada yang 3 derajat, ada yang 5 derajat, bahkan 7 derajat baru bisa dilihat dengan mata kepala yang lanjut. Kembali lagi, intinya adalah kita mencari keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Terjadi khilaf dan perbedaan, karena zuhur di sana juga berbeda dengan zuhur di sini. Subuh di sana juga berbeda dengan subuh di sini. Kalau ngikutin di sana kita puasanya bisa sampai jam 10 malam. Bener gak? Karena beda waktu. Nah, intinya seperti ini. Kembali lagi, kana stain, pertolongan. Pertolongan itu apa sih? Menginginkan bantuan. Ada yang sakit pengen sembuh, ada yang kurang sehat pengen sehat, ada yang nggak punya duit pengen punya duit. Pertolongan kan? Ada yang terancam pengen terselamatkan. Itu namanya pertolongan. Berarti pertolongan itu didapat oleh manusia ketika dia meminta. Ada orang yang kelelep, dia pasti teriak minta tolong. Tangannya atau naikin tangan, ada isyarat. Gak mungkin orang kelelep nggak tanpa isyarat, ya kan? Orang dilepas nih, anak saya misalnya saya lempar kolam renang, dia nggak bisa berenang, pasti gelagapan, pasti ada reaksi, ya kan? Bergerak badannya untuk dimintai pertolongan atau berusaha untuk menolong dirinya. Atau ada orang yang kebakaran, dia teriak tolong dari dalam rumahnya biar dibantu. Ada orang kecopetan kemarinnya, dia teriak tolong. Berarti ada reaksi untuk permintaan agar dibantu ataupun ditolong. Sama, pertolongan akan datang adanya permintaan dari hamba. Ketika kita tahu dalam hadis Rasulullah SAW, "Wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wati da'i idza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum." Ketika hamba ditanya, "Mana Allah dekat dengan kita?" Allah akan membantu kita. Allah sangat dekat dengan hambanya. Allah akan menjawab daripada setiap panggilan hambanya. Tapi dengan catatan, dia harus beriman kepada Allah dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita meminta dengan permintaan yang tulus, patuh, tunduk sebagai seorang pegawai, kita contohkan, dia rajin kerjanya, on time masuknya, diperintahin sama bosnya, dia lakuin, dia kerjain dengan cara yang terbaik, jam berapapun siap. Kira-kira disayang nggak sama bosnya? Sayang, karena nurut. Sama manusia aja, kita harus kasarnya menjilat, menuruti daripada setiap yang diperintahkan, kasar nih bahasanya, agar disayang. Ini Allah yang maha kuasa, yang menciptakan alam semesta, dunia ini kecil, hina, kapanpun bisa Allah hancurin. Tapi karena kita nggak kenal Allah, kita nggak khusyuk mintanya. Karena nggak kenal Allah, nggak punya rasa connecting yang kuat untuk mendapatkan sinyal bahwasanya Allah Tuhan kita, makhluk kita, hamba kita, nggak berani berbuat tanpa keriduannya. Inilah yang digepin sama setan, sehingga tidak masuk ke dalam diri dan jiwa kita meminta pertolongan yang terbaik kepada Allah. Itulah sebabnya doa kita susah untuk dikabulkan, karena kemaksiatan, karena berbuat dosa, ninggalin sholat, ibadahnya nggak benar. Itulah sebab diantara kita susah untuk dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya kita hadir di tempat ini, sedikit ilmu yang kita dapat, yang penting serap sampai ke rumah, bawa pulang ilmu ini, sentuh hati kita, jiwa kita, bahwasanya Allah itu Tuhan, kita ini hamba. Hanya kepada Allah lah kita minta pertolongan. Itu dulu poinnya kita tangkap nih, kita masukin dalam tubuh kita. Kalau bukan Allah yang nolong kita, siapa lagi? Karena manusia frekuensinya beda, sinyalnya beda, ya kan? Handphonenya beda ibaratnya gitu kan. Kalau handphone Samsung dikirim pakai Apple, apa namanya itu? Airdrop nggak mungkin masuk karena frekuensinya beda. Sama kalau kita frekuensi beda, arahnya kita ke maksiatan, Allah adalah Tuhan, sekali kita harus bersihkan diri dulu, susah, kotor nggak bisa masuk ke satu kebaikan yang kita dapatkan. Harus kita bersihin dulu diri kita, cuci dulu, tobat dulu, minta ampunan kepada Allah dengan sebaik-baiknya, barulah satu frekuensi. Boleh jadi saya mati hari ini, besok atau lusa kita nggak tahu, atau kalian kita nggak tahu. Apakah kita pulang ke rahmatullah, atau kita pulang bukan ke rahmatnya Allah, tapi kehinaan, kehancuran. Kita nggak tahu. Apakah kita ditolong oleh Allah atau kita dijerumuskan? Apakah amal ibadah kita cukup untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah yang abadi, yang kekal? Kita nggak tahu. Hanya diri kita yang bisa menjawab. Hati kecil kita bisa menjawab. Lo masuk surga nggak sih? Oh, kayaknya susah deh. Ya udah, hati kita sendiri yang bisa jawab. Inilah yang harus kita pelajari dan kita harus ambil hikmahnya. Bahwasanya Allah adalah Tuhan, kita makhluk, kita hina. Pertolongan itu harus punya koneksi yang kuat. Dia nggak akan bisa mendapatkan frekuensi itu tanpa mengenal Sang Khalik, Sang Pencipta. Merenungkan diri, diam sejenak, sejam, 2 jam, salat khusyuk di depan sejadah, astagfirullahalazim, atau subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tapi dengan hati, bukan dengan lisan, tapi dengan hati, difokusin. Nanti akan mengerti dan paham bahwasanya Allah adalah Tuhan, kita hamba. Ini dulu konekin. Kalau kita belum bisa connect di sini, kita kan biasa-biasa aja besok. Main lagi, kerja lagi, ini lagi, itu lagi. Nggak ada satu satu sinyal yang kuat, satu frekuensi yang kuat. Itulah gunanya kita duduk di tempat ini, agar bisa menyatukan frekuensi, agar berharap akan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Menyatukan frekuensi itu mahal ternyata. Menghadirkan hati kita Allah Subhanahu Wa Taala itu susah, nggak gampang. Paham sampai di sini? Paham? Alhamdulillah. Silakan kalau ada yang bertanya. Pak, itu harga Samsung sama itu? Hah? Ayo silakan 3 pertanyaan sebelum kita bubarkan. Buat dulu. Tanya nih, Raden, langsung aja boleh. Tadi kan Raden sampaikan, Kenapa? tadi aku sampaikan kalau kita mau Tidak hanya ditanya. harus kenal sama Allah. Dan cara kita mengenal Allah itu Bagaimana caranya kita mengenal Allah? Ini pertanyaan menarik. Bagaimana caranya kita mengenal Allah? Tidak mungkin hamba mengenal Allah tanpa dia mengenal Rasulullah. Tidak mungkin hamba mengenal Rasulullah tanpa mengetahui sifat karakternya Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita. Jadi ada frekuensi nih. Gak mungkin kita kenal sama siapa nih? Contoh, misalkan mungkin kita kenal sama presiden, ya kan, wakil presiden, menteri, gubernur, atau lain sebagainya tanpa kita berada dalam satu frekuensi yang sama atau satu tongkrongan bareng.
atau mengenal karakternya. Tapi kita kesampingan berbedakan. Gak mungkin kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala tanpa mengenal Rasulullah, karena yang paling mengenal Allah adalah Rasulullah. Gak mungkin kita mengenal Rasulullah tanpa kita mengetahui sifat-sifatnya Rasulullah dan apa kalimat-kalimatnya Rasulullah. Tidak mungkin kita bisa mengenal Allah dan mempunyai satu frekuensi yang sama tanpa kita banyak berselawat kepada Rasulullah. Karena apa? Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa barik alaihi wa alihi. Satu-satunya amalan yang Allah balas langsung kepada kita dan connect langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan connect kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah selawat. Berbanyak selawat, berbanyak kenal Rasulullah, maka akan mendapatkan cintanya Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah ya Muhammad, umatmu gak akan dapat cintaku kata Allah kecuali engkau cinta dulu kepada Rasulullah. Jadi cintai Rasulullah baru dapat cintanya Allah. Ini Al-Quran. Jadi kuncinya adalah cintai Rasulullah baru dapat cintanya Allah. Kan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi waladihi wa malihi wa nasi ajmain. Tidak dikatakan dia beriman tanpa dia cinta kepada Rasulullah melebihi istrinya, suaminya, orang tuanya, anaknya, istrinya, hartanya, dan apapun yang ada dalam semesta ini. Baru dia dapat cintanya Rasulullah. Baru dia dapat cintanya Allah. Dia wajib mencintai Rasulullah lebih dari apapun. Rasulullah gak kenal sama kita, tapi mengorbankan 50% sakitnya sakaratul maut untuk umatnya. Rasulullah gak kenal sama kita, tapi kita paling disebut. Saya di zaman umatku, nanti mereka akan lebih beriman dan sangat beriman. Mereka gak pernah ketemuku, gak pernah melihat aku. Bagaimana bisa beriman gak melihat Rasulullah? Inilah kita, beriman kepada Allah dan Rasulullah tanpa melihat Rasulullah. Jadi intinya, dekati Rasulullah, kenal Rasulullah, cintai Rasulullah, baru mendapatkan cintanya Allah. Yang lain? Jul? Udah lupa. Jul. Parah ente. Ayo, satu lagi. Terakhir. Netizen tuh netizen. Netizen nih, Beb. Netizen, boleh. Dia puasa, terus udah makan dan minum siang-siang. Ya. Baru ingat sore, tapi lanjut. Gimana tuh, Beb? Siapa orang yang berpuasa sunnah ataupun dia berpuasa wajib, dia niat berpuasa, dia udah sahur ataupun tidak sahur tapi dia udah niat, terus tiba-tiba pagi-pagi dia bangun tidur atau dia lagi sekolah, dia makan, ya kan? Ya lanjut. Ya kan? Gimana? Kalau dia ingat pas lagi tengah-tengah makan, Minum dulu, ya kan? Makanannya sudah ketelan, ya kan? Dia kumur-kumur lanjutin. Kalau dia ingat ya pas dalam mulut, dia telan, batal. Kan udah ingat, harus dilepain. Jadi pas lagi dikunyah dia ingat, dia langsung lepain. Kalau dia belum ingat, misalkan dia udah ketelan, jadi masalah. Dia lanjut. Kalau mikirnya mau bazir kan? Hah? Gak ada mubazir, itu puasa. Itu lagi puasa. Masalahnya. Kalau bisa inget-ingetnya pas sudah habis. Kalau mubazir, itu pasti ada setengah piring. Habisin Esteller dulu, Beb. Kalau bisa inget-ingetnya pas sudah habis. Tapi itu pernah kejadian nanti. Jadi aneh waktu puasa akhir tahun. Di sekolah waktu itu SMA kalau nggak salah aliyah. Jadi pas siang biasa kita makan ketoprak. Aneh bisa ketoprak, aneh makan. Udah selesai nih, pas mau minum aneh inget. Mana cabai 20 lagi. Main banyak-banyakan cabai sama teman. Waduh, azab itu. Udah aneh lanjut, sampai di rumah lupa lagi aneh minum. Ya lanjut lagi. Bisa 2 kali gitu, Bib. Nah, intinya adalah kalau lupa nggak jadi masalah. Kalau lupa nggak jadi Masalah. cukup. Semoga yang hadir tempat ini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah kita ketemu Rabu depan lagi. Amin. Ini jadi pindah Rabu. Enggak pindah, sementara. Lusa. Sementara doang. Siap, ya. 2 minggu lagi baru Senin. Minggu depan kita pindah Rabu. GBK lagi, Beb. Insyaallah kita lagi proses GBK. Insyaallah Desember kita di GBK tanggal 25. Amin. Allah menjadikan kita semoga mubarakah. Wassalatul mubarakah. Ridallahu ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah فتح لنا يا الله يا رب أبواب الرحمة ونعمة والبركة وسعة العافية آمين. وطول العمر لعباد الله ورزقا وسعة مباركة يا الله ورزقا حلالا طيبة مباركة يا الله اللهم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربي اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة يا الله مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين قبول يا رب Amin. wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu terakhirnya kayak kampanye. Nah,